Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu diberikan keberkahan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan mabhath kita, kajian rutin kita tentang kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, kitab tentang tazkiyatun nafs, kitab tentang penyucian jiwa, pembersihan hati, karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Kita berdoa kepada Allah azza wa jalla, semoga Allah selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, lanjutkan mabhath kita tentang amar ma'ruf nahi munkar. Setelah kita sudah bahas terakhir tentang bahaya ketika seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, hari ini insyaallah taala kita akan bahas tentang sifat-sifat dan adab-adab yang harus dimiliki oleh pelaku amar ma'ruf nahi munkar. Nah, apa saja sifat-sifat dan adab-adab yang harus dimiliki bagi orang yang ingin melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini penting, sangat luar biasa penting. Karena banyak kita lihat orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, ternyata dia tidak memiliki sifat-sifat dan adab-adab yang diberikan para ulama. Nah, di sini pentingnya ketika kita mengetahui apa saja sifat-sifat, adab-adab yang harus dimiliki oleh pelaku amar ma'ruf nahi munkar. Tapi sebelum kita masuk ke dalam sifat dan adab tersebut, para ulama menyebutkan ada syarat yang wajib. Nah, ada syarat yang wajib dulu nih. Ada syarat yang wajib yang harus ada pada pelaku amar ma'ruf nahi munkar. Kalau yang tidak ada 3. Sebagian ulama mengatakan 3, sebagian ulama mengatakan 4. Apa saja syarat yang wajib tersebut? Yang pertama, al-Islam. Jelas beragama Islam. Yang pertama jelas beragama Islam. Ini syarat yang paling penting, bahkan sebagai asas fondasi bagaimana seseorang mau mendakwahi Islam kalau ternyata dia bukan beragama Islam. Maka jelas yang pertama ini. Yang kedua, mukallaf. Mukallaf ini sudah terbebani dengan syariat, berarti sudah apa? Sudah baligh, sudah dewasa. Sudah baligh atau sudah dewasa. Namanya mukallaf, yang sudah dibebankan syariat kepadanya. Sudah baligh atau sudah dewasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'atil aqlam an thalatha." Pena itu diangkat oleh Allah azza wajalla bagi 3 orang. Siapa saja? Yang pertama, anin naimi hatta yastayqidh. Orang yang tidur sampai dia bangun. Yang kedua, wa anis sabiyi hatta yahtalim. Dari dia kecil sampai dia besar, sampai baligh, mukallaf. Yang ketiga, anil majnuni hatta yaqil. Dari orang gila, hilang akalnya sampai kemudian berakal kembali. Jadi bahasa lihat yang kedua, berarti anak kecil tidak ada kewajiban untuk kemudian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana kalau mumayyiz? Mumayyiz itu kurang lebih umur 7-8 tahun. Nah, kalau dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, namanya mumayyiz,
maka melakukan amar ma'ruf atau mengingkari kemungkaran boleh bagi dirinya. Boleh. Tapi tidak sampai derajat wajib seperti orang mukallaf, seperti orang yang baligh, seperti orang dewasa. Yang ketiga, syarat yang ketiga, yang pertama Islam, yang kedua mukallaf, baligh. Yang ketiga al-qudrah wal istita'ah, adanya kemampuan. Al-qudrah wal istita'ah, adanya kemampuan. Jadi pelaku amar ma'ruf nahi mungkar ini harus memiliki kemampuan ketika dia ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taghabun ayat ke-16 apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla semampu kalian. Semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jalla tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa saja yang aku larang kepada kalian, jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Istita'ah, qudrah. Ya, ada apa? Adanya kemampuan. Nah, ini sini sebut. Maka kemarin kan hadis tentang apa? Mengubah kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Kekuatan kalau dia bisa. Fa illam yastati' fa bi lisani. Kalau dia enggak mampu dengan tangan, dengan kekuatan, dengan lisannya. Fa illam yastati' fa bi qalbi. Kalau dia enggak mampu juga dengan hati. Itu kan semua apa? Qudrah itu, istita'ah semua. Itu semuanya kemampuan. Ada sebagian ulama yang memasukkan syarat yang lainnya. Sebagian ulama memasukkan syarat yang keempat. Tapi 3 syarat wajib ini harus ada nih. Yang keempat ini tambahan dari sebagian ulama, adamul khasyah. Tidak takut. Nah, harus apa? Harus ada syaja'ah, berarti harus ada keberanian. Karena orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar pasti ada ujian. Harus sabar. Nggak boleh ada rasa takut ketika dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Keberanian harus dia punya. Dan itu dimiliki para nabi dan rasul. Walaupun konsekuensinya mereka mungkin apa? Mendapatkan banyak keburukan dari umatnya, dari kaum. Bahkan sebagian nabi ada yang dibunuh, na'udzubillah min dzalik, dari Bani Israil contoh, betul ya. Bahkan nabi kita Muhammad SAW direncanakan untuk dibunuh, luar biasa. Jadi harus ada apa? Harus ada keberanian, nggak boleh takut. Gimana orang yang di luar sana dengan melakukan kemaksiatan, dosa, kedurhakaan berani tanpa ada rasa takut, kalau kita menegakkan kebenaran takut. Harus ada keberanian kata para ulama. Nah, itu sebagian ulama menambahkan. Nah, ini 3 atau 4 dari syarat wajib ketika menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sekarang kita mulai sifat-sifat dan adab-adab yang harus dimiliki pelaku amar ma'ruf nahi munkar. Apa saja sifat dan adab yang harus dimiliki? Yang pertama jelas al-ikhlas. Ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar hanya ingin mendapatkan surga Allah. Hanya ingin dapatkan rahmat dan karunia Allah. Hanya ingin dapatkan cinta Allah. Hanya mencari wajah Allah. Hanya mencari surga Allah. Ikhlas. Bukan karena ingin dikatakan dia orang soleh, dia orang alim, dia orang pintar, dia orang hebat, dipuji orang, mendapatkan tempat di hati masyarakat. Hilangkan itu semua. Ikhlas lillahi ta'ala. Perhatikan baik-baik. Karena amal apapun yang tidak dilandasi dengan keikhlasan, haba'an manthura, akan menjadi debu yang berterbangan. Allah Azza wa Jalla menyuruh diri kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan padahal mereka hanya diperintahkan hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Ikhlas yang pertama jelas. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am. Ya, insya Allah ayat ini sering kita dengar. Ayat 162 dan 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Azza wa Jalla Rabb semesta alam.
Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada kesyirikan bagi Allah Azza wa Jalla. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang-orang yang pertama berserah diri muslim. Ikhlas. Ya, perhatikan baik-baik. Jangan sampai kemudian ketika kita berdakwah, ketika kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ternyata ada niat-niat selain Allah Azza wa Jalla. Karena banyak nih, kawan. Karena banyak orang bantu dakwah, misal contoh zaman sekarang. Niatnya banyak macam-macam. Ingin cari exposure mungkin, betul ya? Hati-hati baik-baik kata para ulama. Jaga niat kita benar-benar, jangan sampai apa? Melenceng dari garis lurusnya, dari garis keikhlasan. Nauzubillah min dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah melihat dari bentuk tubuh kalian, harta kalian, riwayat lain fisik kalian. Tapi yang Allah Azza wa Jalla lihat yang pertama apa? Hati kalian, lihat keikhlasan. Kemudian setelahnya amal kalian. Yang kedua, setelah ikhlas, dia harus memiliki yang kedua, sifat dan adab yang kedua bagi para pelaku amar ma'ruf nahi munkar, ittiba' atau mutaba'ah, mengikuti, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini penting nih. Jadi nggak serampangan. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan ketika beliau beramar ma'ruf nahi munkar, juga para sahabat dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-110. Surat Al-Kahfi ayat ke-110. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dan barang siapa yang ingin berjumpa, berharapkan pertemuan dengan Rabb-nya di hari kiamat, tentunya jelas mendapatkan rahmat pada saat itu, jelas, maka hendaklah dia mengerjakan kebaikan. Dan janganlah dia menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun ketika beribadah kepada Rabb-nya. Ini dua syarat diterimanya amal dalam ayat ini. Hendaklah mengerjakan kebaikan, amal saleh, amal tersebut tidak akan saleh kecuali amal tersebut sesuai dengan contoh Nabi SAW. Dan juga apa? Jangan berbuat kesyirikan ketika dia berbuat amal saleh, ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas dan ittiba' Rasul ini harus ada ketika seseorang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena kita mengetahui bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik dalam segala hal. Dalam ibadah, dalam muamalah, dalam dakwah. Contohnya dakwah nih, amar ma'ruf nahi munkar. Dalam akidah, dalam akhlak, semua kita jadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla dan kedatangan hari kiamat nantinya, dan dia banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang kedua setelah ikhlas, tidak lain tidak bukan adalah apa? Ittiba', mengikuti mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, al-ilmu. Berilmu, ini wajib jelas. Bagaimana dia mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar kalau dia nggak berilmu? Apa yang mau dia suruh orang untuk berbuat kebaikan? Apa yang mau dia cegah manusia dari berbuat kemungkaran kalau dia nggak berilmu, kan gitu? Maka wajib bagi orang-orang yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar untuk berilmu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-108. Surat Yusuf ayat ke-108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan ya Muhammad, inilah jalanku. Hadhihi sabili, ini jalanku. Jalanku yang lurus. Ad'u ila Allah ala basiratin. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian ke jalan Allah ala basirah, di atas basirah. Apa itu basirah? Ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian ke jalan Allah di atas ilmu, kata Allah subhanallah. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maksudnya Allah, aku tidak termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah.
Ya, ayat ini menunjukkan dalil yang sangat luar biasa tegas ketika orang berdakwah di jalan Allah ala basiratin, harus di atas ilmu. Tidak berhak orang yang mau dakwah dan dia tidak punya ilmu. Karena merusaknya akan jauh lebih besar daripada hanya memberikan manfaat. Mungkin manfaatnya ada, bahkan mungkin banyak, tapi madaratnya jauh lebih besar, merusaknya jauh lebih besar daripada memberikan apa? Manfaat. Nah, perhatikan, jadi dengan ilmu ini seseorang berdakwah ke jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, berarti dia harus berilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Dia juga harus berilmu tentang tariqat dakwah, bagaimana cara berdakwah. Dia harus berilmu tentang fikih dakwah, bagaimana fikih dakwah para ulama, para nabi terdahulu. Mana yang harus didahulukan, al-aham fal muhim, mendahulukan yang lebih penting, yang paling penting daripada yang penting, kan gitu. Ilmu semua itu isinya. Itu semuanya apa? Ilmu. Perhatikan baik-baik. Karena banyak kita lihat orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, niatnya baik, semangat luar biasa, tapi tidak di atas ilmu. Ini bahaya. Jika tidak di atas ilmu, naudzubillah min dzalik, bahaya luar biasa. Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam surat An-Nahl, surat 16 ayat 116. Surat 16 ayat 116. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lisan secara dusta, ini halal, ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Karena di antara tanda-tanda akhir zaman, ikhwan, banyak muncul orang-orang yang kelihatannya orang alim akan ilmu agama Allah, kelihatannya orang yang berilmu tentang ilmu agama Allah, tapi kosong isinya. Kosong isinya. Wa yantiqu fiha ruwaibidah, kata Nabi SAW. Tersebar nanti di akhir zaman ruwaibidah. Siapa itu ruwaibidah? Ar-rajul at-tafi yatakallamu fi amril 'ammah. Seorang yang bodoh, jahil, dia tidak berilmu tentang ilmu agama, tapi berbicara tentang urusan umat yang besar. Allahu Akbar. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar apa dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat dulu. Yang tampil-tampil, yang luar biasa berani ngomongnya, kosong di sini. Bukan berarti kita mengatakan kita lebih alim, tidak, subhanallah. Tapi kelihatan nggak ada qala Allah, nggak ada qala Rasul, begitu. Yang ada menurut saya, pikiran saya, hemat saya. Apa ini, subhanallah? A'udzubillah min dzalik. Makanya di antara musibah besar yang menimpa umat Islam ini ketika diwafatkannya para ulama. Itu musibah besar, subhanallah. Bahkan itu cara Allah Azza wa Jalla mengangkat ilmu di atas muka bumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min qulubil ibad." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengangkat ilmu di atas muka bumi ini bukan mengangkatnya dari dada-dada manusia. Bukan tiba-tiba dicabut dari dada manusia ilmu tersebut, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla mencabut ilmu ini dari diwafatkannya para ulama. Diangkat ilmu ini oleh Allah itu dengan cara diwafatkannya para ulama. Karena ketika ulama itu meninggalkan lubang besar di tubuh kaum muslimin itu, subhanallah. Makanya kesedihan yang luar biasa ketika para ulama yang saleh, rabbaniin, rasikhin fil ilm itu meninggal. Kesedihan yang luar biasa. Kenapa? Hatta lam yabqa aliman. Sehingga di antara mereka tidak ada orang yang alim akan ilmu agama Allah. Ittakhadhan nas ru'usan juhala, maka manusia akan mengambil ulama-ulama yang apa? Bodoh. Yang dianggap ini orang yang berilmu tapi ternyata jahil, bodoh. A'udzubillah min dzalik. Fasu'ilu, kemudian orang itu ditanya, fa'aftau bi ghairi ilm. Kemudian orang ini berfatwa tanpa ilmu. Malu mengatakan saya nggak tahu, malu. Maka orang ini berfatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang. A'udzubillah min dzalik. Maka kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dia harus berilmu tentang ilmu agama Allah. Kemudian yang keempat, setelah dia berilmu apa? Mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Ini yang paling penting sebenarnya, ya. Jadi bukan hanya seseorang
menegakkan dakwah, membantu dakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, tapi dirinya seperti lilin. Nggak ada falsafah lilin di dalam agama, itu nggak ada, kata para ulama. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nggak boleh seseorang seperti lilin menerangi sekitar, tapi membakar dirinya. Maka dia wajib yang paling pertama ketika dia dakwahkan manusia, yang paling pertama ada di pikiran dan hatinya, mudah-mudahan saya orang yang paling pertama mengamalkan ilmu yang saya dakwahkan ini. Nah, kalau nggak bahaya. Kalau nggak luar biasa bahayanya nanti. Makanya ada seorang ulama yang kalau ulama ini berkhutbah, khutbah Jumat biasanya, itu orang benar-benar ya ta'athar fih, benar-benar terpengaruh dengan khutbah Jumat. Allah berikan ketika ulama ini berkhutbah benar-benar luar biasa. Benar-benar ya ta'athar, benar-benar berpengaruh pada hati kaum muslimin. Sehingga ada seorang budak datang ke ulama ini. Wahai syekh, wahai alim, apakah engkau tidak mau berkhutbah Jumat dengan tema membebaskan, keutamaan membebaskan budak? Karena dia seorang budak kan. Dia berharap apa? Kalau ulama tersebut berkhutbah dengan keutamaan membebaskan budak satu, dua, dan seterusnya, dia akan dibebaskan mudah-mudahan setelahnya. Baik, kata ulama ini insya Allah. Maka dia tunggu minggu depan kan Jumat. Nah ini insya Allah Syekh ini akan berbicara tentang keutamaan membebaskan budak. Ditunggu enggak ternyata. Oh mungkin minggu depan kali. Ditunggu lagi enggak. Oh mungkin minggu depan. Ditunggu lagi enggak. Bulan depan mungkin. Ditunggu lagi enggak. Sampai disebutkan kalau nggak salah 4 bulan atau 6 bulan setelahnya, baru kemudian Syekh ini, ulama ini, berceramah, berkhutbah di khutbah Jumatnya tentang keutamaan membebaskan budak satu, dua, luar biasa, dan manusia terpengaruh benar-benar luar biasa, benar-benar masuk ke hati manusia, sehingga berbondong-bondong kaum muslimin membebaskan budak-budak mereka. Salah satu yang dibebaskan adalah budak yang ini nih, yang tadi yang datang. Maka budak ini datang kepada Syekh tadi. Ya Syekh, aku kan minta kepada dirimu untuk minta tolong kepadamu untuk engkau berceramah tentang keutamaan membebaskan budak itu kan 6 bulan yang lalu. Kenapa kau baru sekarang? Oh iya, kata diri. Ketika engkau berbicara dengan diriku, aku ngumpulin uang dulu. Ya, perhatikan ulama ya, hebat ya. Rasa takutnya, Masya Allah ya. Aku mengumpulkan apa? Mengumpulkan uang dulu. Ngumpulin uang. Selama 6 bulan, baru kemudian aku bisa apa? Membeli budak. Ketika aku beli budak, kemudian aku bebaskan budak itu, baru kemudian aku berceramah. Allahu Akbar. Hebatnya para ulama ya, Masya Allah ya. Mereka takut ketika apa yang mereka sampaikan, ilmu yang mereka ketahui dan mereka sampaikan, jangan-jangan mereka orang pertama yang tidak mengamalkan, yang tidak mempraktikkan ilmu tersebut. Hingga mereka lakukan dulu itu, baru kemudian mereka sampaikan. Allahu Akbar. Walaupun kata para ulama yang seperti ini, tidak harus kemudian orang jadi sempurna dulu baru boleh berdakwah. Kalau gitu nggak ada orang dakwah, repot kan gitu. Tapi yang paling terpenting adalah apa? Ada usaha yang maksimal bagi dirinya untuk mau mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Kalau dia belum bisa mengamalkan, dia minta pertolongan kepada Allah, dia istighfar kepada Allah. Nah, jadi ada usaha yang maksimal untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Allah Azza wa Jalla berfirman mencela orang-orang Yahudi dalam surah Al-Baqarah ayat ke-44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mengapa kalian menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Padahal kalian membaca kitab Taurat. Apakah kalian tidak berakal, kata Allah? Subhanallah. Lihat. Kalian suruh orang lain mengerjakan kebaikan, kalian melupakan diri kalian sendiri karena nggak amalkan itu, karena nggak praktikkan itu. Ini penting ya. Orang yang berilmu akan ilmu agama, bahkan dia menyampaikan kepada manusia lain, harus menjadi orang yang barisan paling pertama berusaha dengan sekuat tenaga mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Kalau nggak bahaya nih. Ya, orang-orang Yahudi, oh ilmunya buat mereka, bukan buat kita. Mereka aja, kita nggak amalin. Afala ta'khilun, kata Allah. Karena kalian nggak punya akal, nggak berakal. Subhanallah. Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat kedua dan ketiga. Dalam surat As-Saff ayat kedua dan ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan?
kemurkaan Allah yang sangat besar dan memuncak bagi orang-orang yang berilmu akan sesuatu tapi mereka tidak mengerjakannya, mereka tidak mengamalkan. A'udzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi. Yang kelima, setelah dia mengamalkan ilmunya, ar-rifqu, dia harus ada kelemah lembutan dan kasih sayang kepada manusia. Saya sering katakan apa? Tidak berhak orang yang tidak punya kelemah lembutan dia berdakwah di jalan Allah. Merusaknya akan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Hati-hati nih. Dia harus punya ar-rifqu. Dia harus punya kelemah lembutan, kasih sayang terhadap manusia. Baik itu kelemah lembutan dalam perkataan, perbuatan, dan seterusnya. Dan kelemah lembutan jelas lawannya apa? Kekerasan. Allah Azza wa Jalla menjelaskan bagaimana sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Dalam surat Ali Imran ayat 159. Surat Ali Imran ayat 159 dari awal, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Maka berkat rahmat Allah, engkau ya Muhammad bisa berlemah lembut kepada mereka para sahabat. "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Kalau engkau ya Muhammad bersikap keras, hatimu kasar, tentulah mereka pasti akan menjauh dari sekeliling. Allahu Akbar. Subhanallah. Lihat, ini Nabi kita Muhammad SAW. Allah juga mensifati Nabi kita Muhammad SAW dalam surat At-Taubah ayat ke-128. Surat At-Taubah ayat ke-128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kalian alami. Lihat, azizun alaihi ma anittum. Terasa berat bagi nabi ini kalau kalian mengalami apa? Penderitaan. Subhanallah. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan keselamatan bagi kalian. Itu Nabi berdakwah siang malam. Sangat menginginkan manusia selamat dari neraka Allah Azza wa Jalla. Sangat luar biasa. Kemudian apa? Bil mu'minina raufur rahim. Allahu Akbar. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Lemah lembut, kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasi sesuatu tersebut. Dan tidaklah kelemah lembutan dicabut dari sesuatu kecuali pasti akan merusak dari sesuatu tersebut. Allahu Akbar. Luar biasa. Sehingga Nabi SAW juga bersabda, man yuhramil rifqa yuhramil khair. Barang siapa yang dihalangi mendapatkan kelemah lembutan, maka dia dihalangi dari mendapatkan banyak kebaikan. Maka harus apa? Lemah lembut, kasih sayang. Dan hukum asal dakwah adalah apa? Ar-rifq, lemah lembut. Yang keenam, sifat dan adab yang harus dimiliki bagi seorang pelaku amar ma'ruf nahi munkar adalah al-amanah. Harus amanah. Harus amanah. Harus amanah, nggak boleh sembarangan, subhanallah. Hendaklah pelaku amar ma'ruf nahi munkar ini orang yang amanah, memiliki hati nurani yang memang apa? Hidup, menyampaikan perintah Allah Azza wa Jalla dan juga larangannya. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Surat Al-Ahzab ayat 72. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat ini kepada langit, bumi dan gunung. Tetapi mereka semua enggan memikul amanat. Mereka enggan. Mereka tahu berat amanat ini, subhanallah. Amanat agama, amanat ketaatan, amanat apa? Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena mereka khawatir tidak bisa melaksanakannya. Lalu amanah ini dipikul oleh manusia, diberikan oleh Allah Azza wa Jalla oleh manusia. Kami senawar gitu.
Dan manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Nah, ini hilangnya amanah ini di antara tanda-tanda hari kiamat nih. Betul ya? Sifat amanah yang wajib dimiliki bagi pelaku amar ma'ruf nahi munkar ini harus ada, subhanallah. Manusia harus berlaku adil, amanah, melarang mereka dari hal-hal yang buruk, dan seterusnya. Yang ketujuh, yang ketujuh. Nah, ini agak panjang. Hikmah, sifat dan adab yang harus dimiliki bagi seorang yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah hikmah. Harus hikmah. Apa itu hikmah? Nah, nanti kita jelaskan. Namanya orang anggap hikmah itu berarti nggak boleh nggak boleh tegas. Ini salah nih, subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dia Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Barang siapa yang diberikan hikmah, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Surah Al-Baqarah 269. Dalam surat An-Nahl 125. Ya, tadi surah Al-Baqarah 269. Ini surat An-Nahl 125. Surat An-Nahl 125 kalau sekarang. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia, ajaklah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Yang pertama nih, bil hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Yang kedua dengan apa? Dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka, debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Ya. Ada tiga berarti ya. Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang pertama dengan hikmah. Ajaklah manusia dengan hikmah. Tingkatan kedua wal mau'izatil hasanah. Dengan nasihat yang baik, pengajaran yang baik. Tingkatan ketiga baru apa? Jidal. Baru dialog, debat dengan cara yang paling baik. Bukan tiba-tiba langsung debat. Betul ya? Nah, al-hikmah kita sebutkan. Al-hikmah kata para ulama, hiya al-isabatu fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mawdi'ih. Namanya hikmah kata para ulama disebutkan oleh banyak ulama, di antara Syekh Sa'id bin Ali bin Wahb al-Qahtani dan juga para ulama lain. Hikmah adalah al-isabatu fil aqwal wal af'al, kebenaran dan kesesuaian dalam segala perkataan dan perbuatan. Ini makna hikmah nih. Kebenaran dan kesesuaian. Kebenaran dan kesesuaian fil aqwal wal af'al, dalam segala perkataan dan perbuatan. Jadi bukan hanya benar tapi harus sesuai. Bukannya sesuai tapi juga harus apa? Benar. Wa wad'u kulli syai'in fi mawdi'ih, dan serta meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, serta meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ini hikmah. Ini namanya apa? Hikmah. Jadi harus benar, harus sesuai perkataan, perbuatan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka keliru ketika sebagian masyarakat berpendapat, berkeyakinan bahwa hikmah itu hanya sebatas ucapan yang halus, ucapan yang lembut, penuh pemaaf, murah hati. Betul, itu termasuk hikmah. Tapi bukan cuma itu. Perhatikan, hikmah itu bukan cuma itu. Nah, perhatikan contoh. Yang pertama, yang disebutkan para ulama yang pertama,
Terkadang hikmah itu memang diwujudkan dengan yang tadi, dengan lemah lembut, halus, murah hati, memberikan maaf, perbuatan, keyakinan berdasarkan dalil. Ini yang pertama. Ini benar jelas. Nah, cara ini kata para ulama dapat diterapkan pada semua masyarakat yang berpengetahuan yang senantiasa bisa menerima kebenaran dan tidak menentangnya. Jadi cara pertama ini enggak. Secara umum masyarakat insya Allah bisa menerima, tapi enggak semua. Secara umum masyarakat insya Allah akan menerimanya. Selama masyarakat tersebut menerima kebenaran, tidak menentangnya, cara ini jelas. Ini namanya hikmah baru. Dengan lemah lembut, halus, murah hati, memberi maaf, menjelaskan dengan ilmu, perbuatan yang baik kan gitu. Betul. Ini tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua, terkadang hikmah itu diwujudkan dengan cara memberi nasihat yang baik. Yang kedua tadi, setelah yang pertama hikmah, yang kedua wal mau'izatil hasanah kan gitu. Memberi nasihat yang baik, yang mengandung basyiran wa nadhiran, yang mengandung berita-berita gembira dan menakut-nakuti dan peringatan. Nah, ini naik nih berarti nih. Ini agak naik nih. Berarti mad'unya beda nih. Yang didakwahkan berarti apa? Beda. Ini namanya hikmah nih. Dan ini semua harus diketahui, ini perhatikan bagi para orang-orang yang ingin beramal yang nahi mungkar. Yang kedua apa? Dengan cara memberikan nasihat yang baik, yang mengandung berita-berita gembira, jelas berita gembira bagi orang yang melakukan ketaatan ya, dan menakut-nakuti bagi perbuatan kebatilan. Memperingatkan bagi orang melakukan apa? Kebatilan. Nah, cara ini kata para ulama dapat diterapkan kepada siapa? Seseorang yang mau menerima kebenaran, mengakuinya, tetapi orang tersebut telah terlena dan dikuasai oleh hawa nafsu yang menghalangi dirinya dari kebenaran. Nah, dia sebenarnya mau menerima kebenaran, dia mengakui kebenaran, tapi hawa nafsunya menguasainya. Harus diberikan basyirah wa nadhirah. Harus diberikan targhib wa tarhib. Nah, kalau ente taat sama Allah, surganya luar biasa, ketaatan ini balasannya luar biasa kan gitu. Tapi kalau ente maksiat, dosa, durhaka kepada Allah, lihat ancamannya keras, neraka luar biasa kan gitu. Untuk apa? Lembut supaya hatinya, supaya gak dikuasai lagi yang hawa nafsunya. Nah, ini termasuk hikmah. Betul ya? Jadi bukan berarti ketika orang nyampe neraka, bisa punya hikmah nyampe neraka mulu. Salah nih. Yang ketiga, terkadang hikmah itu dapat diterapkan dengan cara dialog yang baik. Nah, wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan dialog yang baik kan gitu. Bukan debat kusir ya. Berarti kan debat kusir tinggalin, dialog yang baik. Sikap yang baik, mengajak nih kepada hal-hal yang benar. Dialog. Nah, ini biasanya orang-orang yang mungkin dia berilmu, betul ya? Orang ini berilmu biasanya kan gitu. Menghadang orang yang berilmu tapi agak keras kepala. Agak keras kepala, bahkan mungkin cenderung menentang. Nah, dialog, ajak dialog, duduk. Coba, ayo kita duduk. Antum bawa dalil antum, anak bawa dalil. Ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan ini pun diantara cara para ulama. Berdebat dengan cara yang baik, berdialog dengan cara yang baik, makan yang baik. Ini nggak sembarangan. Ini sebagian orang. Bukan kerjaannya di medsos buat mulu. Enggak, salah ini. Bukan hikmah itu yang seperti itu. Yang seperti ini hikmah dianya berilmu tentang ilmu agama, bukan di medsos ditonton orang banyak, enggak. Datangi langsung kan gitu, dengan adab, dengan akhlak, kasih hadiah dulu mungkin sebelum dialog kan gitu. Yang keempat, nah terkadang hikmah itu diterapkan dengan menggunakan kekuatan, perkataan yang tegas, bahkan dengan menegakkan hukum had. Hukum apa? Hudud. Nah, ini pun hikmah bagi sebagian orang jelas. Bagi sebagian orang yang apa? Yang zalim, yang keras kepala, yang membuat kerusakan, tidak mau kembali kepada kebenaran, menolak kebenaran, tetap dalam pendiriannya. Nah, cara seperti ini, dan ini jelas nggak sembarangan orang yang bisa melakukannya nih. Yang keempat ini, salah satunya waliul amr.
Salah satunya waliul amr dengan menggunakan kekuatan, perkataan yang tegas, dan bahkan bisa menegakkan hukum hudud, hukum had. Ini waliul amr nih. Nah, ini hikmah namanya nih, 4. Betul ya, 4 tingkatan. Yang pertama, dengan lemah lembut, halus, murah hati, memberikan maaf, perkataan yang baik, seterusnya. Ini kebanyakan manusia insya Allah bisa. Dan hukum asal dakwah ini betul. Hukum asal hikmah betul, ini yang pertama. Tapi nggak semua orang tiba-tiba dakwahnya pertama seperti ini, betul ya? Contohnya para nabi. Betul? Ada umat yang para nabi tersebut ternyata diazab oleh Allah Azza wa Jalla saking menentangnya kan gitu. Yang kedua, Pak, memberikan nasihat yang baik, mengandung berita basyirah wa nadhirah. Kabar gembira dan kabar peringatan atau menakut-nakuti bagi orang-orang yang mau menerima kebenaran tapi dikuasai oleh hawa nafsunya. Yang ketiga, dialog yang baik, debat dengan cara yang baik pada orang-orang yang berilmu mungkin, tapi dia masih keras kepala dan cenderung untuk menentang. Sampaikan al-haq, sampaikan ilmu, ini dalilnya. Ini perkataan ulama salaf nih, dan seterusnya ini. Yang keempat, terkadang hikmah itu bisa diterapkan dengan menggunakan kekuatan, perkataan yang tegas, bahkan menegakkan hukum hudud. Bagi orang-orang yang zalim, suka berbuat kerusakan, kemudian tidak mau kembali kepada kebenaran, menolak kebenaran, tetap dalam pendiriannya, keras kepala, dan seterusnya. Ini diantara walil amr yang keempat. Ini hikmah. Ini apa? Hikmah. Kemudian yang ke-8. Di antara hal sifat dan adab yang harus diketahui, yang harus dimiliki bagi para pelaku amar ma'ruf nahi munkar adalah as-sabr, sabar. Sabar. Al-habs, sabar ini al-habs, menahan. Menahan apa? Menahan jiwa, menahan diri, menahan perkataan, bahkan menahan perbuatan dari keluh kesah mungkin, atau dari perbuatan yang tidak baik mungkin, kan itu. Sudah sabar. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28. Surat Al-Kahfi ayat ke-28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah engkau ya Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Rabb-Nya pada pagi dan sore hari dengan mengharapkan wajah Allah. Sabar kau yang Allah Akbar. Nabi kita Muhammad SAW disuruh sabar. Yang padahal sabarnya udah jangan kita tanya, sudah luar biasa sebetulnya. Gimana kesabaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya nggak boleh kemudian orang yang tidak punya kesabaran berdakwah di jalan Allah. Wah, berantem ini. Pasti memberikan akhirnya, memberikan kemudarat lebih besar daripada manfaatnya. Harus punya kesabaran. Dan banyak sekali luar biasa dalil-dalil yang menyebutkan tentang kewajiban sabar ini nih. Kewajiban sabar. Terutama ketika seorang berdakwah di jalan Allah. Terutama ketika seseorang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, harus sabar. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum." Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar akan gangguan mereka. Ya, sabar. Ketika kita bergaul pasti ada aja tuh orang yang berbuat nggak baik kepada kita. Apalagi ketika dakwah. Apalagi ketika menegakkan amar ma'ruf nahi kan lebih luar biasa. Maka harus apa? Sabar. Wasbir ala ma asabak. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Ya, nasihat Luqman kepada anaknya. Apalagi kita tahu bersama para nabi ujiannya paling berat. Betul ya? Asyaddul bala al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Orang yang ujiannya paling berat adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengannya. Yubtal rajul bihasabi dinihi. Seseorang akan diuji sesuai dengan tingkatan apa? Tingkatan agamanya. Wa in kana dinuhu sulbah, apabila apabila agamanya itu kuat, seseorang akan diuji lebih kuat. Apabila agamanya riqqah, lemah, dia akan diuji sesuai dengan tingkatan agamanya tersebut. Maka sabar. Ayat
Surat yang sering kita baca dalam surah Al-Asr ditutup dengan apa? Wa tawassaw bis sabr. Subhanallah. Saling menasihati di dalam kesabaran. Harus punya kesabaran ketika seorang berdakwah di jalan Allah. Yang kesembilan, melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan adil, tidak berlebih-lebihan membenci dan mencela ataupun menghajar. Menghajar, memboikot. Jadi melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan apa? Adil, dengan keadilan. Nggak boleh berlebihan dalam membenci, nggak boleh berlebihan dalam mencela, nggak boleh berlebihan dalam menghajar. Subhanallah, luar biasa. Islam. Contohnya siapa? Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun diperintahkan kepada datang ke Fir'aun yang mengaku Tuhan. Bayangkan. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergi kalian berdua ke Fir'aun tuh, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Enggak, berkatalah dengan kata-kata yang baik, layyin, lembut. Mudah-mudahan dia ingat atau takut. Allahu Akbar, subhanallah. Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Yang syaitan iblis gak berani ngomong itu, bayangkan. Fir'aun berani ngomong itu. Tapi tetap kita berdakwah tapi tetap Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla berdakwah dengan lemah lembut, dengan baik, enggak berlebihan, harus adil kan gitu. Enggak boleh menghajar berlebihan, membenci berlebihan dan seterusnya. Banyak orang yang naudzubillah min dzalik, dia menganggap ini jihad di jalan Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, padahal ternyata amal kezaliman, permusuhan. Yang ke-10, hendaklah kita jadi uswah, kita jadi teladan dulu. Nah, sebelum kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar atau masih nyambung yang tadi sebenarnya, masih masalah amal, hendaklah kita menjadi contoh teladan yang baik bagi orang lain. Apa kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala? Dakwahilah manusia bukan dengan lisanmu, tapi dengan amal perbuatanmu, dengan akhlakmu. Banyak manusia berdakwah dengan lisan, mental, nggak dengar-dengar, nggak taubat-taubat. Tapi ketika berdakwah, kita dakwahkan manusia dengan akhlak kita, dengan amal perbuatan kita, wah, yata'athar fil qalb. Ternyata itu lebih membekas ke hati manusia. Lebih membekas kepada hati manusia. Yang ke-11, yang antara sifat wajib yang dimiliki bagi pelaku amar ma'ruf nahi munkar, menggunakan metode dakwah tarhib wa targhib. Targhib wa tarhib samanya. Targhib artinya anjuran, targhib artinya anjuran, tarhib artinya ancaman. Targhib wa tarhib. Anjuran, menjelaskan tentang surga, kenikmatan surga dan seterusnya, itu kan targhib tuh. Anjuran semua. Maksudnya apa? Berita gembira semua tuh. Tapi jangan berita gembira terus, akhirnya terlena. Harus ada tarhibnya, harus ada apa? Ancamannya. Kalau kalian berbuat dosa, apalagi dosa besar, neraka, naudzubillah dan seterusnya. Ini harus seimbang nih, nggak boleh berat sebelah, nggak boleh cuma ngasih ancaman, belum nggak ada kabar gembira. Atau kabar gembira mulu nggak ada ancamannya, nggak boleh. Dua-duanya harus seimbang. Antara targhib wa tarhib. Jadi menyuruh pelaku dosa untuk bertaubat kepada Allah, nggak boleh meremehkan dosanya. Menyuruh orang-orang untuk melakukan kewajiban kepada Allah, nggak boleh meremehkan kewajiban walaupun sekecil apapun kan gitu. Dan seterusnya. Yang terakhir yang ke-12, tidak putus asa. Yang ke-12, tidak putus asa. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Yusuf ayat 87, "Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun." Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla hanyalah orang kafir. Ya, seorang dai dan seorang pelaku amar ma'ruf nahi munkar enggak boleh putus asa. Aku sudah mendakwahkan fulan berkali-kali, udah deh, nggak susah tuh.
itu kayak neraka kayaknya, nggak boleh subhanallah. Itu kayaknya nggak mungkin dapat hidayah Allah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena hidayah taufik itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh putus asa. Nggak boleh putus asa subhanallah. Maka tidak boleh kemudian kita berputus asa dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Harus yakin, menguatkan raghbah kita, menguatkan harapan kita ketika kita berdakwah. Jadi seorang dai harus raghbahnya harus kuat nih subhanallah. Harapannya kepada Allah, menggantungkan dirinya kepada Allah luar biasa harus kuat. Nah, ini mungkin 12 sifat atau adab yang harus dimiliki bagi para pelaku amar ma'ruf nahi munkar, terutama terkhusus saya katakan para dai, ulama dan seterusnya. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan kemudahan bagi diri kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wallahu taala alam bissawab. Silakan mungkin ada yang bertanya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Langsung saya bacakan yang Ustadz. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ibadah dan matiku hanya kepada Allah dengan ikhlas, dan ibadah harus sesuai Nabi dan Rasul, dan pada zaman sekarang banyak ibadah tidak sesuai dengan contoh akidah, akhlak dalam dakwah kegiatan. Hasilnya dan 1000 hari kegiatan misalnya 1000 hari, dan saya pernah mengikutinya karena saya tidak tahu bagaimana solusinya sebagai orang berilmu dengan lisan kebohongan dan kedustaan, dan saya kadang-kadang percaya Ustadz. Mohon nasihatnya. Nah, yang pertama manusia jelas tempatnya salah dan dosa. Ketika dia pernah melakukan kesalahan dan dosa, maka kewajibannya untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, beristighfar, kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan jangan putus asa kepada rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini pertama. Yang kedua, manusia berkewajiban untuk terus berusaha meningkatkan iman dan amal salehnya. Semakin orang tersebut berusaha meningkatkan imannya, amal salehnya, takwanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah Ta'ala selama itu pula Allah Azza wa Jalla akan berikan kemudahan bagi dirinya. Selama dia selalu berjalan di atas surga Allah Azza wa Jalla, walaupun tertatih-tatih, jatuh-jatuh mungkin subhanallah. Tapi selama dia berjalan di atas jalan kebenaran tersebut, insya Allah Ta'ala Allah Azza wa Jalla akan sampaikan dirinya ke surga Allah. Maka yang paling terpenting adalah usaha yang maksimal, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tawakal kepadanya. Adapun ketika seorang terjatuh dalam perbuatan dosa, detik itu langsung kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena nggak mungkin seorang manusia nggak berbuat dosa, itu mustahil, subhanallah. Kecuali Nabi dan Rasul, karena mereka maksum. Karena mereka maksum dijaga oleh Allah. Adapun selain Nabi dan Rasul, nggak ada yang maksum. Tidak ada yang maksum. Maka jadilah hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang selalu berusaha bertakwa kepada Allah, menjaga keimanannya, menjaga amal salehnya. Dengan itu semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan hidayah taufik untuk kita selalu di atas jalan kebenaran. Allahumma a'lam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana menyikapi ketika di depan mata ada kemaksiatan? Saya tinggal di suatu rumah besar bersama adik ipar dan keluarganya. Hanya dibatasi pintu penyekat. Anak-anak mereka dibiarkan membawa pacar-pacarnya ke kamar dengan lampu kamar dimatikan. Sementara orang tuanya tidak ada. Saya dan suami sudah mencoba untuk menghentikan dengan berbagai cara, tapi malah kita yang disalahkan oleh keluarga besar suami, adiknya yang lain dan ibunya. Saya takut sekali kalau imbasnya kepada keluarga kecil saya ketika Allah murka karena kemaksiatan mereka. Syukron Ustadz, mohon nasihatnya. Apa yang dilakukan oleh penanya sudah sesuai kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla semampu apa? Semampu kalian kata Allah. Kalau dia yang pertama tadi, dia bisa dengan kekuatan dengan tangannya, dengan kekuatan tangannya. Dia nggak bisa dengan lisannya, dan itu sudah dilakukan. Ternyata sebaliknya, dan itulah dakwah kan gitu. Itulah dakwah. Terkadang yang benar malah jadi salah, yang salah jadi benar. Subhanallah, itu manusia, itu dakwah jalan Allah Azza wa Jalla. Tapi dia harus sabar ketika apa?
menghadapi seperti itu. Dan insya Allah Ta'ala ketika dia sudah menggugurkan kewajibannya, insya Allah tidak berpengaruh bagi dirinya, insya Allah. Tidak berpengaruh insya Allah pada keluarganya, karena dia sudah lakukan tugasnya. Kekuatan dia nggak bisa, karena ini bukan apa, anaknya langsung dan seterusnya, kan gitu. Lisan sudah disampaikan, tinggal sekarang dengan hati, ingkari dengan hati, benar-benar jangan pernah apa, suka dengan perbuatan tersebut, doakan semoga Allah berikan hidayah dan seterusnya. Nah, dan kalau ada waktu-waktu insya Allah Ta'ala coba sampaikan lagi insya Allah dengan lemah lembut, dengan kebaikan, kasih hadiah dulu mungkin dan seterusnya. Yang paling penting kewajibannya sudah ditunaikan. Dan setelahnya dia dapat hidayah taufik atau tidak urusan Allah Taala. Allah a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz, semoga menjadi pencerahan buat penanya. Masih ada pertanyaan Ustadz? Bismillah, izin bertanya Pak Ustadz, di tempat saya les bahasa Arab, guru saya menawarkan dagangan di grup WA dan terkadang menawarkan via Japri. Terbaru, beliau menawarkan untuk berinfak dana operasional di tempat beliau mengelola sekolah tahfiz, kira-kira ada 10 anak. Saya pernah sekali memberikan infak, tapi setelah masuk awal bulan, baru beliau kirim video-video anak-anak tahfiz tersebut. Saya tidak mengirim infak lagi, namun beliau masih sering kirim video yang isinya anak-anak laki semua yang membuat saya risih dan sungkan pada suami saya. Terbaru beliau kirim rincian pengeluaran bulanan anak-anak tahfiz tersebut. Saya bingung dan saya tanyakan baik-baik apakah infak tersebut wajib. Beliau bilang tidak wajib karena saya iba dengan anak-anak tahfiz tersebut. Saya transfer infak, namun saya bilang ke istri beliau bila saya tidak berniat infak lagi di tempat tahfiz tersebut karena guru-guru yang lain tidak seperti ini sikapnya. Sesukanya mengirim video-video anak-anak tahfiz yang notabene laki-laki semua via Japri dan seakan-akan saya diharuskan mengirimkan sejumlah uang untuk keperluan anak-anak tahfiz tersebut. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah saya tetap melanjutkan belajar ilmu agama kepada guru saya tersebut atau sebaiknya saya pindah? Apakah hukum orang-orang yang mengumpulkan dana untuk kepentingan agama? Mohon nasihatnya Pak Ustadz, jazakumullah khair. Nah, yang pertama, ketika kita berinfak di jalan Allah Taala, maka ikhlaskan karena Allah Taala. Ini yang pertama. Ikhlaskan untuk mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla di akhirat dan seterusnya. Yang kedua, la yang bagi, tidak semestinya bagi orang yang seperti tadi kemudian seakan-akan tanda kutip seperti memaksa ketika menawarkan memberikan infak kepada kepada orang tersebut, kecuali memang itu otomatis mungkin karena memang ada yang mungkin WhatsApp otomatis tiap bulan karena memang sudah terdaftar nama nomornya, maka WhatsApp Blast itu biasanya memberikan otomatis kepada nomor-nomor yang sudah ada di situ. Itu lain cerita mungkin. Tapi kalau ini memang secara japri tadi dia kemudian dia yang memberikannya, memang tidak semestinya, tidak seharusnya seakan-akan seperti memaksa, betul. Tambah lagi tadi pada hakikatnya itu kan nggak wajib infak. Kita mau kasih silahkan, nggak mau kasih pun silahkan, itu pilihan kita pada hakikatnya. Pilihan kita. Dan ketika ibu risih mungkin dengan tadi video-video anak laki-laki yang mungkin ada di HP ibu, yang takut nanti mungkin suami mungkin mikiran tidak. Yang pertama jelaskan kepada suami kepada suami bahwa yang seperti ini hanya video dari anak tahfiz tersebut. Yang kedua, kalaupun tidak, bilang kepada Ustaz tadi, betul ya, saya agak risih nih Ustaz, Afwan, mungkin jangan ngirimin lagi lah. Nanti insya Allah kalau memang saya memang berkeluangan dari harta, insya Allah saya kasih insya Allah. Tapi kalau saya enggak, mungkin enggak. Tapi tolong jangan pernah kirim lagi video-video yang tadi. Mungkin ya terbaik untuk mengingatkan, mungkin untuk memfollow up bahwa tiap bulan ternyata kita kegiatan ini jalannya gitu. Mungkin niatnya baik, wallah alam. Tapi mungkin karena ibu risih, bilang ada masalah, bilang kalau saya risih nanti mungkin suami saya kalau tahu kemudian takutnya nanti malah marah atau cemburu seterusnya atau apapun itulah. Jadi tolong saya mohon jangan ngirim seperti itu lagi. Adapun belajarnya, adapun ketika belajar bahasa Arab tidak ada masalah pada hakikatnya. Secara memang kalau memang guru tersebut nggak ada masalah, kemudian belajar bahasa Arabnya bagus, pada hakikatnya nggak ada masalah. Pada hakikatnya tidak ada masalah dengan masalah tersebut. Kalaupun ibu kemudian mau mencari yang lebih
mungkin perempuan yang carinya ada ahsan, mungkin itu lebih bagus. Allah alam bisawab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ada pertanyaan berikutnya. Ustadz, izin bertanya. Saya single parent, 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Saya punya 4 saudari, 2 kakak perempuan dan 2 adik perempuan. Orang tua masih hidup semua. Alhamdulillah, saya masih bekerja, mempunyai harta sebagai berikut: 1 rumah yang masih ditinggali di Jakarta Selatan, 1 rumah yang hampir selesai dibangun di Bintaro, dan 1 unit apartemen di Jakarta Selatan. Apakah boleh jika dari sekarang saya hibahkan kedua anak saya sebagai berikut? Anak laki-laki, rumah tinggal dan unit apartemen yang di Jakarta Selatan, dan anak perempuan, rumah yang di Bintaro yang rencananya akan saya tinggal di masa pensiun kelak. Terima kasih, Ustadz. Anak laki-laki yang mana tadi, Bu? Di Bintaro. Anak laki-laki 1 unit rumah di Jakarta Selatan dan apartemen, dan anak perempuan 1 rumah di Bintaro yang nantinya akan dia tempati pada saat pensiun. Oh, anaknya 2 tadi ya? Iya, anaknya 2, Ustadz, Oh, 1 laki baginya 4 ya? perempuan. Iya, yang cuma si ibu ini punya 4 saudari. Boleh. Boleh ya, Ustadz? Ya, hadiah atau hibah itu diberikan ketika dia dalam keadaan hidup dan dalam keadaan sehat. Itu hadiah atau hibah. Wasiat diberikan itu ketika dia dalam keadaan hidup tapi mungkin menjelang kematian, mungkin dalam keadaan sakit, mendekati kematian. Nah, itu wasiat. Paling banyak kan sepertiga. Wathulutsu katsir, kata Nabi SAW, seperti itu sudah banyak. Adapun tadi ibunya masih dalam keadaan sehat dan seterusnya, dia punya beberapa tempat, dia mau kasih anaknya perempuannya 1, anak laki-laki ini 1, itu boleh hak dia insya Allah, yang penting adil. Jadi kan tadi dulu kasih insya Allah ya, dulu dikasih insya Allah adil seperti itu, dan minta keridhaan pada anaknya juga, jangan sampai ada iri-irian, tegaskan dari awal kan gitu ya, jangan sampai karena harta seperti ini berantem. Nah, insya Allah boleh. Dan itu termasuk hibah insya Allah. Itu termasuk hibah insya Allah. Berarti hanya sepertiga kan, Ustadz, yang boleh ya? Selebihnya Selebihnya kalau hibah itu nggak harus sepertiga. kalau hibah tidak harus Baru sepertiga. harus sepertiga. Wasiat ya, Ustadz. Kalau tadi kan dia dalam masih hidup, dalam keadaan sehat, tidak menjelang kematian dan seterusnya, ini bukan wasiat, ini namanya hibah. Nah, hibah pun sama seperti kita, saya nih. Saya punya mobil misalnya, saya mau kasih orang pulang. Siapapun saya mau kasih kan boleh, itu hibah namanya, hadiah kan? Itu hibah dan hadiah, walaupun sebagian ulama membedakan tapi pada hakikatnya sama. Hibah nggak harus kemudian harus sepertiga dan seterusnya, tapi kalau kepada anak, kepada mungkin ahli waris, ini harus adil supaya tidak cemburuan satu dengan yang lain. Nah, dua-duanya kan tadi dikasih insya Allah, maka insya Allah taala dibolehkan. Tapi tanya kepada dua itu, ridha atau enggak dari pembagian ibu ini kan gitu. Insya Allah ketika ridha, insya Allah taala nggak ada masalah. Baik. Alhamdulillah, jazakallah khairan, Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, orang tua Ana, Masya Allah, mendidik kami dengan sangat baik. Kami dimasukkan ke pesantren, dan itu adalah cita-cita kami, anak-anaknya. Cuma yang Ana sedihkan, ternyata selama ini orang tua kami banyak menghadiri kajian, tapi ternyata kami baru tahu kalau orang tua kami tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Lalu inisiatif kami sebagai anak yang berbakti ingin mengajari orang tua kami untuk membaca Al-Quran. Kami sendiri bersama-sama kakak dan adik. Tapi kemudian ayah kami marah. Lalu ayah kami menyampaikan, buat apa kami sekolahkan kalian di pesantren? Kan sudah cukup bagi kami pahala kalian sebagai penghafal Al-Quran yang nantinya memberikan mahkota untuk kami. Dan Allah tidak membebankan atas kemampuan dari orang tua. Kami sudah tidak mampu untuk belajar Al-Quran. Sedangkan orang tua kami belum terlalu tua, Ustadz, usianya masih 50 tahunan. Bagaimana untuk mengingatkan mereka, karena kami khawatir orang tua kami jadi murka kepada kami. Salahkah kami mengingatkan, Ustadz? Jazakumullah khairan. Iya. Nah, nanti mungkin kita akan bahas khusus masalah ini ya, tentang cara-cara berdakwah, terutama cara-cara berdakwah kepada orang tua, itu ya. Ada 20 kalau nggak salah, 20 kiat agar berdakwah kepada orang lain
di antara juga kepada orang tua. Kita khususkan mungkin nanti khusus dakwah kajian tentang masalah itu. Yang banyak pertanyaan masalah ini. Yang pertama jelas kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan tajwid yang benar. Itu wajib hukumnya. Itu wajib hukumnya. Adapun mengetahui tentang hukumnya ini mad tabi'i, yang ini mad silah, yang ini mad qasirah, yang seterusnya ini dikhilafkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan fardhu ain, ada yang mengatakan fardhu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Adapun cara membacanya, cara membaca Al-Quran, bedakan mengetahui ilmu tajwid tadi ya dengan cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan makhraj, ini wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Tinggal sekarang caranya, betul, sahih. Tinggal caranya. Karena memberitahu atau mendakwahkan orang yang hakikatnya di atas kita itu memang nggak semudah kita bayangkan. Jangan terkesan seperti menggurui, betul ya? Jangan terkesan, karena nggak semua orang yang mungkin di atas kita, entah umurnya, entah jabatannya, entah status sosialnya, itu mau menerima orang kebenaran dari orang yang di bawahnya. Nggak semuanya. Biasa ada ego mungkin, bisa di situ ada apa? Pride dan seterusnya. Maka cara kita harus pintar di situ. Cara kita harus cerdas di situ. Di antaranya kata para ulama bisa dengan apa? Melempar pertanyaan. Melempar pertanyaan yang pertanyaan ini nantinya bisa membuat orang tua tersebut berpikir. Karena sering bahasakan seperti syubhat positif lah. Melempar pertanyaan kepada orang tua, yang orang tua tersebut ada yang nanya nih Bu, ada yang ngomong seperti ini, benar nggak ya? Padahal kan kita nanya sebenarnya mau dakwahin loh. Nah, atau kemudian bisa juga lewat orang lain. Nah, lewat temannya orang tua, betul ya? Atau lewat orang yang memang disegani oleh orang tua, mungkin ustadznya atau siapa. Atau mungkin ketika hadir di kajian nitip pertanyaan kepada panitia supaya ustadz menjawab apakah wajib belajar Al-Quran walaupun itu sudah besar gitu. Bagi siapapun kaum muslimin, ustadz yang jawab nanti, betul ya? Jadi harus ada cara-cara yang cerdas di situ. Karena nggak semua orang yang di atas kita, entah umurnya, entah jabatannya, entah status sosialnya, mau menerima dari orang yang di bawahnya. Walaupun itu kebenaran, subhanallah. Terkadang ego yang main di situ, terkadang syaitan main di situ kan gitu. Dan jangan lupa untuk terus doakan agar Allah bukakan hatinya dan seterusnya. Dan mungkin juga yang mengajari mungkin bukan apa anaknya, karena mungkin takut apa malu seterusnya. Mungkin panggil guru mungkin ke rumah seterusnya, bisa berikan mungkin video pendek tentang kewajiban kaum muslimin untuk belajar Al-Quran, hukumnya ternyata fardhu ain dan seterusnya. Intinya dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik sebaik-baiknya, dengan cara yang cerdas ketika kita berdakwah di jalan Allah. Dan nanti insya Allah Ta'ala mungkin pertemuan selanjutnya kita bahas masalah ini penting mungkin. Di antara cara-cara kita berdakwah kepada orang lain, terutama kepada orang tua ataupun orang yang di atas kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Masih ada satu pertanyaan, boleh Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Fulana begitu banyak dakwahnya dalam membantu dakwah. Jadi setiap kali ada kegiatan dakwah, Fulana selalu memberikan bantuan, baik terutama dalam bentuk materi. Tetapi ternyata jauh dari mengamalkan. Bahkan beliau ternyata pun jarang dalam menghadiri kajian, baik itu kajian offline maupun online. Sekali waktu Ana tanyakan, kenapa tidak pernah menghadiri, apakah sibuk atau seperti apa. Lalu dia menjawab, kan Ana sudah cukup berkontribusi dalam dakwah. Jadi ada yang masing-masing ustadznya yang menyampaikan, ya Ana bagian materinya. Kan tidak bisa berjalan tanpa ada yang menyumbang materi. Jadi cukuplah. Nanti kan pahala itu mengalir dengan sendirinya. Seperti Ana membantu para penghafal Quran. Berarti kan setiap mereka baca, Ana mendapat pahalanya. Cukup dengan seperti itu. Begitu pengertiannya. Walaupun Ana sudah coba memberikan beberapa video pendek terkait pentingnya ilmu untuk diri sendiri. Tapi sampai sekarang belum tergerak hatinya untuk mempelajari ilmu syar'i. Tapi sangat besar dalam membantu dakwah dalam bentuk materi. Bagaimana menasihatinya Ustadz? Jazakallah khairan. Bangun di tengah malam, doakan orang tersebut. Apa yang dilakukan oleh penanya tadi sudah luar biasa, Masya Allah.
memberikan video pendek kepada orang tersebut dan seterusnya. Karena hati ini bukan kita yang punya. Hati ini bukan fulan yang punya, bukan fulanah yang punya, tapi hati kita Allah Azza wa Jalla yang punya. Yuqallibu kaifa yasha. Allah Azza wa Jalla membolak-balikkan kemanapun yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Maka orang yang seperti ini dengan kebaikan yang Masya Allah memberikan bantuan dalam dakwah secara materi, sangat pantas kita berikan doa yang terbaik kepada diri. Namun khusus di sepertiga malam, doakan dirinya agar Allah berikan hidayah kepadanya. Bahkan di waktu-waktu istijabah doakan. Antara azan iqamah, ketika azan berkumandang, ketika turun hujan, ketika safar, hari Jumat ba'dal asar, ketika waktu itu istijabah, doakan agar Allah Azza wa Jalla lembutkan hatinya. Doakan agar Allah berikan hidayah kepadanya. Doakan agar Allah berikan pemahaman yang benar kepada dirinya bahwa kewajiban bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang muslim untuk menuntut ilmu agama Allah siapapun itu. Doakan. Karena sudah dilakukan semua, betul ya? Nah, tinggal satu doa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepadanya, lembutkan hatinya, mengetahui yang benar, dan semoga Allah berikan semangat bagi dirinya untuk berilmu ilmu agama Allah, menuntut ilmu agama dan mengamalkan. Allahumma Amin ya rabbal alamin. Ya, kepada peserta yang mungkin ingin bertanya langsung kepada Ustadz, apakah masih ada waktu, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, Afwan mohon penjelasan. Saya pernah membaca tentang hadis jika bergaul tidak baik untukmu, lebih baik menyendiri. Tadi ada Ustadz sampaikan bahwa Muslim yang bergaul lebih baik daripada Muslim yang tidak bergaul. Mohon penjelasan, Ustadz. Mungkin Ana salah menangkap tentang hadis tersebut karena keterbatasan ilmu Ana. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, ulama khilaf memang tentang masalah mana ainal afdal, mana yang lebih afdal. Apakah seseorang yang menyendiri, kemudian dia mengasingkan diri dari apa? Dari keramaian, dia sibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, disibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah dan seterusnya. Atau orang-orang yang tadi itu disebutkan dalam hadis tadi, dia bergaul kepada manusia, dia bersabar akan gangguan manusia tersebut. Ulama khilaf tentang masalah itu memang, Allah alam. Para ulama menyebutkan di sini dilihat dari yang pertama, dilihat dari setiap orang pasti berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada orang yang kalau dia bergaul kepada manusia nggak akan sabar. Nggak akan sabar deh. Akhirnya ketika dia bergaul kepada manusia, tadi syaratnya dia bergaul kepada manusia, sabar akan gangguannya. Ini lebih afdal. Tapi kalau nggak sabar, bukan lebih afdal, lebih banyak madaratnya. Dan setiap kita biasanya tahu akan kadar kita masing-masing di situ kata para ulama. Kalau kita mengetahui ini, saya orang nggak bisa sih. Ada sedikit saja meledak nih. Akhirnya ketika saya dekat luar biasa, akhirnya bisa sudah. Saya kenal biasa saja, nggak usah dekat, kemudian saya sendiri, silahkan. Dan dia mengetahui kadar dirinya. Rahimallah man arafa qadra nafsah. Seorang ahli syair pepatah mengatakan, semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya masing-masing. Ada seseorang yang memang apa? Nggak bisa kalau nggak bergaul. Nggak bisa. Menyendiri, nggak bisa. Tidak bisa sama sekali. Berarti tinggal apa? Ya perbaiki itu. Bahwa dirinya berarti harus sabar. Harus kuatkan kesabarannya. Harus tahu bahwa manusia ini, sebagaimana saya punya kesalahan, punya aib, punya kekurangan, manusia lain juga punya seperti itu. Maka saya wajib sabar. Maka saya wajib memberikan tasamuh, memberikan uzur bagi saudara saya, memaafkannya dia kalau dia salah. Seperti itu. Jadi setiap orang pasti beda-beda masalah tersebut kata para ulama. Jadi dilihat dari manusia. Walaupun hukum asal saya katakan tadi, Nabi SAW dan para sahabatnya bergaul dengan manusia, bergaul dengan orang-orang Quraisy, betul ya? Mendakwahkan mereka. Kalau mereka bisa seperti ini, kita bisa seperti ini. Sabar akan gangguan mereka, terus harapkan pahala, terus berdakwah dengan mereka. Ini lebih baik. Ini lebih baik. Tapi kalau nggak bisa, ketika dia menyendiri itu lebih baik bagi dirinya dari mendekatkan diri kepada Allah, silahkan. Ada ahsan bagi dirinya. Ini lebih baik bagi dirinya berarti. Nah, ini paling tidak dari kesimpulan para ulama. Walaupun saya katakan dari khilaf para ulama tentang masalah ini, tapi lihat keadaan, lihat kondisi masing-masing dari kita pasti berbeda-beda satu dengan yang lain. Mana yang titik lemah dari kita, mana yang titik hebat dari kita dan seterusnya. Atau bukan titik hebat, titik apa? Unggul mungkin dari kita, itu bisa kita pertajam, itu bisa kita teruskan. Titik lemah dari kita perbaiki sedikit demi sedikit.
Itu mungkin Allah alam. Alhamdulillah, masih ada satu pertanyaan, Ustadz. Ustadz, anak kami yang laki-laki selama ini padahal sudah bersama-sama kami dalam mengenal manhaj salaf. Tapi belakangan ini rupanya entah bergaul di mana, kami sebagai orang tua merasa kecolongan. Terakhir kami tahu anak kami ikut dalam rombongan yang kemarin datang Habib Fulan yang begitu euforia. Nah, begitu anak kami pulang, kami menanyakan kenapa sekarang mengaji ke sana. Dia bilang bahwa sufi itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sedangkan manhaj yang selama ini dia pelajari hanya memecah belah. Kami sebagai orang tua sedih sekali. Padahal selama ini dia selalu mengaji, tidak terlihat terbebani, dan bahkan mendakwahi teman-temannya di kampus. Rupanya dia di belakang kami juga karena diajak temannya ikut dalam kegiatan tasawuf. Lalu bagaimana kami sudah menasehatinya pelan-pelan Ustadz, mendoakannya, tapi rasanya sulit untuk menariknya kembali. Bagaimana yang harus kami lakukan Ustadz supaya tidak terkesan kami melakukan kekerasan kepadanya dan memaksakan kehendak, karena dia sampaikan bahwa Allah saja tidak memaksakan Islam bagi siapapun. Kenapa kami sebagai orang tuanya memaksakan manhaj yang tidak dia pilih? Demikian Ustadz, jazakumullahu khairan. Yang pertama, kewajiban bagi orang tuanya untuk muhasabah. Sebelum dia mungkin anaknya, coba kewajiban bagi dirinya, coba lihat dirinya, lihat orang tuanya. Mungkin orang tuanya ada dosa yang ternyata dosa tersebut belum mereka istighfarkan kepada Allah Azza wa Jalla, belum mereka taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tidaklah seseorang Allah berikan ujian kecuali disebabkan karena dosa-dosa. Jadi karena dosa-dosa, coba istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah. Karena terkadang apa yang di kepala kita itu sulit, ternyata itu sangat luar biasa mudahnya bagi Allah. Apa yang di kepala kita itu mudah, ternyata Allah bikin sulit. Karena kita mungkin lebih mengandalkan diri kita dan seterusnya. Tambah lagi tadi, tambah dengan dosa yang kita lakukan lebih parah lagi. Maka perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tambah dekatkan diri kita kepada Allah, tambah jadikan diri kita orang bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya. Karena Allah Azza wa Jalla akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka kepadanya. Maka muhasabah dirinya, tambah tingkatkan takwanya kepada Allah, tambah tingkatkan tauhidnya kepada Allah, tambah amalkan amal-amal saleh. Mungkin ada miss di dalam kehidupannya yang ternyata dia tidak sadari, ternyata itu dosa. Muhasabah. Yang pertama. Yang kedua, ingatlah bahwa saya katakan tadi, hidayatul taufik biyadillah. Hidayah taufik itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita bisa beli hidayah taufik tersebut, kita akan beli hidayah itu, kita akan berikan kepada orang-orang kita cintai. Pasti. Tapi hidayah taufik di tangan Allah Azza wa Jalla. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menjadikan pamannya yang tercinta Abu Talib masuk dalam Islam, mati dalam keadaan kafir. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam subhanahu. Maka ketahuilah, ketika kita mengetahui hidayah taufik itu di tangan Allah Azza wa Jalla, kita akan selalu minta kepada yang pemilik hidayah tersebut. Kuatkan doa kita, kuatkan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yakin anak-anak insya Allah Ta'ala akan dapatkan hidayah sunnah. Anak yakin insya Allah. Dan di sini juga pelajaran penting bagi diri kita, bahayanya teman. Betul ya? Walaupun kita ajak ke, tapi kalau teman yang seperti itu ngikut. Sahib, teman itu yang menarik, subhanallah. Teman bisa jadi teman yang memberikan satu syubhat masuk ke kepala anak. Dan ketika masuk ke kepala anak itu sulit untuk keluar. Subhanallah. Nah, doakan dakwatul walid kedua dadaihi. Doa orang tua kepada anak. Doakan agar Allah berikan hidayah sunnah kepadanya, agar Allah balikkan hatinya mendapatkan hidayah sunnah, agar Allah jauhkan dari perbuatan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, kedurhakaan, keburukan. Doa kepada Allah sesering mungkin, sebanyak mungkin kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Doa. Yakin doa dan perbesar raghbahnya, perbesar harapannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga diantaranya apa? Coba kasih buku-buku. Nah, coba nak, nih baca buku ini coba. Coba baca buku ini, buku tentang manhaj, buku tentang akidah, buku tentang apa itu sufi sebenarnya. Kasih video-video pendek mungkin, coba dengarin ya. Oh, kamu
berpendapat seperti itu, kita coba dialog ya. Ini kan ya jadi masalah, ada syubhat di kepala anaknya. Memang nggak bisa, kencang-kencangan nggak bisa ini seperti ini. Akhirnya mental kencang-kencangan. Tambah tunjukkan kebaikan, kan gitu. Kenapa harus memaksa? Enggak, bukan memaksa, tapi orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Salah satu yang terbaik adalah pemahaman agama luar biasa. Nah, sampaikan kepada anaknya tersebut, karena terkadang ini nggak nyampe kepada orang yang mungkin tidak wahyu. Sampaikan kepada anaknya satu pesan bahwa saya mendakwahi Anda karena saya sayang kepada Anda, kan gitu. Karena saya sayang kepada Anda. Nah, pesan ini harus sampai kepadanya tuh. Nah, dia dapat dari temannya yang mempengaruhinya, mungkin yang bikin temannya lebih sayang dan seterusnya. Ini repot subhanallah. Maka tadi bisa dengan video pendek, bisa dengan buku-buku kajian, bisa dengan mungkin mendatangi kajian-kajian yang bertemakan manhaj, kan gitu. Bisa dengan datang mungkin ke ustadz bertanya, sehingga kemudian anaknya mungkin mau bertanya, nak mau tanya ke ustadz silahkan. Sebelumnya mungkin sudah telepon ke ustadznya, betul ya? Nah, saya seperti ini bisa atau enggak, Ustaz? Apapun itu, intinya semua usaha yang maksimal silahkan lakukan. Dan doa jangan pernah putuskan. Ini yang paling penting, subhanallah. Doa jangan pernah putuskan kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal kepada Allah. Dan ini penting, pelajaran luar biasa pentingnya bagaimana lingkungan, teman itu sangat berpengaruh kepada agama seseorang, diri seseorang, kepribadian seseorang. Subhanallah. Ini mungkin yang saya sampaikan. Semoga Allah berikan hidayah kepada anak ibu. Semoga Allah berikan hidayah sunnah kepadanya. Allah jauhkan dari perbuatan-perbuatan keburukan. Allah jauhkan dari kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah. Dan semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua agar kita bisa mendapatkan surga Allah tabaraka wa ta'ala tanpa hisab dan tanpa adab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam